Cuan, kembali lagi di Invest Time bersama saya Sinta Zahra dan juga sudah ada rekan saya Safira Wardoyo. Ya Sita, ini seperti tadi yang udah kita janjikan tadi, kita akan bahas cara melunasi hutang yang halal pastinya ya. Emang ada cara apa lagi? Jadi no dukun-dukun begitu ya. Dukun ya, by the way dalam menentukan pinjaman nih biasanya kalau kamu memilih cara seperti apa? Artinya apakah ada hitung-hitungan tersendiri atau biasanya berhutang dalam situasi seperti apa sih? Atau jangan-jangan kalau Safira belum pernah berhutang ya? Pernah hutang. Tapi aku nggak tahu ya kalau misalkan pakai pay later gitu kan artinya ngutang juga kan apa segala macam. Tapi kayak itu karena mau nyoba-nyoba segala macam. Jadi aku udah tentuin aku akan pakai yang berapa, cicilannya berapa bulan. Jadi aku udah pastiin karena aku sanggup untuk memenuhi utang tersebut. Artinya ada yang bisa 3 bulan atau 6 bulan. Tapi kalau makin lama nggak mau ya. Paling bisa 1 bulan gitu ya atau enggak 3 bulan maksimum. Jadi artinya untuk berhutang ini perlu ada hitung-hitungan tersendiri ya. Berani berhutang artinya berani bertanggung jawab juga untuk bisa kapan melunasinya begitu ya. Jadi tidak terus-menerus menumpuk karena bicara soal hutang ini pastinya ada ketentuan bunga juga ya. Itu dia. Nah daripada kita menerka-nerka nih Sinta, mending kita langsung aja kita hadirkan ya financial expert CNBC Indonesia Mas Robertus yang udah ada sebelah saya dan juga Sinta. Halo, apa kabar Mas Robertus? Ya, kabar baik. Kabarnya baik ya di sore hari ini ya. Mas Robertus nih belakangan ini nih sering kali gitu ya banyak pembahasan mengenai hutang, pinjol gitu. Pinjol juga sebenarnya ada pinjol legal dan juga pinjol ilegal begitu ya. Terkait dengan pinjam meminjam sudah pasti ada bunganya begitu. Tapi kalau membahas mengenai hutang ini biasanya tuh yang lekat di pikiran kita adalah sesuatu yang kayaknya akan ke arahnya negatif begitu ya. Walaupun kalau dari sisi pengelolaan dana begitu ini sebenarnya hutang ini terbagi menjadi 2 pemirsa. Ada hutang produktif dan juga ada hutang konsumtif. Sama kok. Nah, kalau berbicara mengenai hutang nih sebetulnya bagaimana sih sebetulnya kita bisa berhutang dan di saat seperti apa sih kita bisa berhutang begitu. Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar begitu ya. Kartu kredit juga sebetulnya termasuk dalam hutang ya, Safira ya. Sebenarnya macam-macam ya kayaknya kalau kebutuhan utang setiap orang ya. Bahkan itu bisa beda wilayah, beda kebutuhan. Kalau misalnya kita bicara di negara maju misalnya Amerika, utang pakai kartu kredit itu katanya tuh biasa. Itu tuh memang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun kalau misalnya di Indonesia memang kayaknya utang itu selalu berarti buruk. Tapi memang bisa dibilang iya juga, itu sangat buruk. Kenapa? Karena kalau melihat kondisi utang sekarang itu udah banyak banget dampak-dampak yang akhirnya bahkan sampai berujung ke tindak kriminal dan lain-lain. Jadi memang semakin memperparah citra utang itu buruk. Ada memang utang produktif, ada utang konsumtif. Kalau produktif kan memang biasanya untuk usaha ya, untuk usaha. Sebenarnya utang produktif itu kita utang untuk kemudian kedepannya kita yakin kalau misalnya usaha kita kemudian berkembang, kemudian bisa menutup hutangnya, bisa menambah kekayaan aset bersih. Kalau misalnya utang konsumtif kan lebih ke untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan. Nah yang jelek adalah ketika kita kebablasan. Tadi di segmen awal kan sudah jelaskan berapa persen sebenarnya rasio utang maksimal. Nah itu yang sebenarnya kalau idealnya memang harus dijaga. Namun kayaknya juga sekarang banyak yang kemudian lebih tidak ideal ya dibanding idealnya. Kenapa tidak ideal? Karena itu tadi pola konsumsinya. Terlalu konsumtif menggunakan utang, apalagi sekarang sangat mudah pakai pay later atau misalnya pakai pinjaman online gitu kan sangat mudah sekarang. Nah itu yang kemudian membuat orang kebablasan untuk utang. Nah syukur misalnya kita masih bisa untuk melunasi utang tersebut. Namun masalahnya adalah ketika utang itu terlalu besar, terlalu menumpuk, tapi kita nggak punya sumber daya untuk melunasi. Dan utang itu kan butuh waktunya cepat ya untuk pelunasan ya. Sedangkan kalau misalnya kita cari kerja untuk pendapatan tambahan masih ada lag sebulan. Nah itu masih ada jarak 1 bulan, tidak bisa cepat-cepat juga utang dilunasin. Artinya apa? Artinya ada risiko di situ. Risiko itu bisa ditagih oleh penagih utang, kemudian juga BI checking kita bisa juga jelek, atau malah akhirnya kita memilih untuk jalan pintas gali lubang tutup lubang. Kita utang baru untuk melunasi utang yang sebelumnya. Nah bahkan kalau misalnya kita bicara gali lubang tutup lubang sebenarnya refinancing ya, itu juga sebenarnya nggak masalah, tapi ada syarat-syarat dan ketentuannya tersendiri. Nggak bisa yang kita untuk nutup pinjol satu kita pinjol lagi yang lainnya, atau utang A kita tutup dengan utang B tapi misalnya bunganya sama atau bunganya lebih gede, karena memang utang itu harus ditutup dengan cepat. Sedangkan dengan cara-cara normal kita cari pendapatan baru dan segala macam itu butuh waktu.
Nah, biasanya di situ yang kemudian terjadi krisis atau masa kritisnya, apakah orang itu bisa mengendalikan utang atau malah membuat utang-utang baru untuk Semakin menutup besar lagi. semakin besar, bola salju, efek bola salju jadinya semakin besar utangnya semakin besar dan bisa jatuh ke dalam kebangkrutan. Nah, itu bisa jatuh dalam kebangkrutan karena memang kalau misalnya kita udah kelilit pinjol nih, buat yang anak-anak muda yang emang persentasenya tinggi banget nih yang ngegunain pinjol begitu ya, yang gagal bayar tuh jadi susah dapat kerja dan banyak lagi manfaat buruknya. Tapi kalau misalkan kita bertanya-tanya begitu ya, ini kalau emang harus banget kepaksa utang begitu ya, ini kalau kita lihat lebih baik prioritas utang untuk apa ya, untuk buat pribadi? Ya, sebenarnya bisa untuk keadaan darurat ya. Baik itu misalnya kita belum siap asuransi, tapi ada musibah, kita bisa menggunakan utang. Atau misalnya sebenarnya kondisi-kondisi yang benar-benar darurat yang membutuhkan dana cash dengan instan dan cepat, itu mungkin bisa utang. Atau untuk ya utang produktif sih. Kalau misalnya kita punya usaha, kita belum ada modal, mungkin bisa utang. Pun utang produktif misalnya kita ke bank pun ada syaratnya. Kita ngajuin misalnya KUR, itu harus minimal 1-2 tahun usaha berjalan, baru kita bisa ngajuin utang. Ujung-ujungnya ada misalnya kita pakai KTA, utang tanpa agunan, itu pun harus ada review yang komprehensif, melihat keuangan kita, melihat utang-utang sebelumnya itu pembayarannya kita lancar atau enggak. Jadi memang saya rasa masalah utang ini kalau misalnya prioritas, ya kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau misalnya pun harus pakai pinjaman online, yang misalnya itu bisa dikatakan bahwa dia 24 jam bisa cair atau dalam hitungan jam bisa cair. Itu benar-benar harus keadaan yang sangat-sangat mendesak sih. Kalau misalnya ada musibah tiba-tiba, misalnya kehilangan atau misalnya ada kecelakaan, udah nggak ada dana cash, hanya itu nunggu asuransi cair kan butuh waktu juga. Nah mungkin itu yang bisa dijadikan solusi sementara. Solusi sementara. Iya, asal setelah misalnya utangnya udah cair, problemnya udah selesai, itu bisa ditutup. Tapi kita juga harus tahu resikonya, semakin cepat dana utang itu cair, biasanya bunganya semakin tinggi. Iya. Nah, instan itu kayaknya memang di dunia pembiayaan itu harganya mahal. Semakin cepat cair, bunganya akan semakin tinggi. Misalnya pinjaman online dalam 1 bulan bunga bisa di atas mungkin di atas 2%, bahkan bisa menyentuh 3%, karena memang instannya itu yang membuat bunganya tinggi. Jadi resiko itu juga yang harus disadari oleh calon peminjam. Baik, artinya dalam keadaan mendesak pun, dalam keadaan sangat butuh pun begitu ya, ketika kita artinya terpaksa berutang tetap harus memperhitungkan ya, kapan kita bisa mengembalikan dananya, lalu juga kita memperhatikan bunganya begitu ya, karena biasanya dari setiap bank atau bahkan mungkin pinjaman online yang legal begitu, ini bunganya berbeda-beda ya, sehingga kita tetap harus memperhatikan klausul-klausul yang ada di dalam pinjaman gitu atau di setiap pinjaman. Nah, berbicara mengenai pinjaman di bank nih, kalau menurut Mas Robertus sendiri, sebetulnya bagaimana sih kita bisa mengenali ya profil risiko kita begitu, artinya bunga seperti apa yang artinya perlu diwaspadai. Lalu juga kalau berbicara mengenai utang kan ada utang jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang ya. Kadang-kadang sebagian dari kita ini lebih tergiur daripada dana yang segera cair begitu ya, ketimbang bunga yang sebetulnya kemudian ya dalam tanda kutip bisa mencekik gitu Mas Robertus. Ya, saya rasa itu memang tricky ya, karena kita butuh dana cepat tapi bunganya sangat besar. Pada akhirnya kita pasti akan banyak orang kemudian memilih jalur itu. Kalau misalnya ke bank, memang sekarang sudah ada beberapa yang proses verifikasinya itu sangat cepat, 1 hari 24 jam. Itu juga bisa, kemudian kita bisa cairin dana. Namun memang belum banyak mungkin belum banyak yang tahu ya. Kalau nggak salah waktu itu juga survei dari CNBC juga bilang banyak orang yang akhirnya memilih untuk, atau dia mengerti bahwa pinjaman itu pinjaman online. KTA misalnya kredit tanpa agunan milik bank itu belum banyak yang tahu ternyata. Padahal itu sekarang bunganya itu jauh lebih rendah dibanding pinjol. Walaupun sama-sama tanpa agunan. Memang ada proses verifikasi yang mungkin sedikit lebih lama dibanding pinjaman online. Nah, pinjaman online yang instan ini yang kemudian pasti akan dipilih. Produk bank saya rasa sebenarnya kalau kita berbicara profil risiko itu sudah disesuaikan oleh bank. KTA itu maksimal 3 tahun karena memang agunannya tidak ada, resikonya tinggi. Beda misalnya kita bicara program pinjaman dengan agunan, dengan BPKB atau misalnya dengan sertifikat, itu program pinjaman bisa sampai 60 bulan atau 5 tahun.
Nah, itu yang sebenarnya sudah dihitung oleh perbankan juga. Atau misalnya kredit kendaraan pun sama. Itu biasanya tergantung. Kalau mobil pasti akan lebih panjang dibanding motor. Nah, ini yang sebenarnya sudah disesuaikan juga oleh bank. Bagaimana kita tahu profil resiko kita, ya kita harus lihat lagi, cek and recheck aset kita, cek and recheck bagaimana cash flow kita, apakah masih ada porsi yang tadi 25% itu di dalam pengeluaran kita masih ada porsi nggak untuk meminjam. Kalau misalnya masih ada, ya sesuaikan aja maksimal 25%. Misalnya pendapatan 10 juta, ya berarti maksimal utang cicilan 2,5 juta. Kalau misalnya udah menyentuh 2,5 juta atau bahkan 3 juta, ya diusahakan tidak usah utang. Kalau misalnya pun harus berutang, ya itu keadaan yang benar-benar darurat. Oke, baik, ini menarik sekali ya kalau ngomongin soal utang-utang, apalagi ada cara-cara untuk membayar utang.